Halo teman-teman digital marketer, jumpa lagi di channel Kampus Digital. Saya hari ini akan sharing tentang sebuah brand lokal asal Indonesia yang kemarin sempat viral ya, sempat muncul pasti di timeline-timeline Instagram, di timeline-timeline TikTok muncul ya brand ini. Adalah brand Erigo ya, yang mungkin teman-teman juga punya produknya di rumah. Oke, sebenarnya dimulai dari apa sih brand Erigo ini ya? Dimulai dari mana sih brand Erigo ini dan siapa pemiliknya dan bagaimana perjalanannya, dan satu yang menarik adalah berapa biaya yang dia keluarkan untuk kemarin pasang iklan di New York. Oke, pantengin terus channelnya, jangan skip-skip ya. Jangan loncat-loncat nontonnya ya gitu. Oke. Oke, brand Erigo yang di-founderi oleh Muhammad Sadat ya, pria asal Aceh ini mulai memiliki minat dalam bisnis saat bangku SMA ya. Minat bisnisnya memang mulai menggebu-gebu saat itu, saat berada di bangku kuliah juga ya sering kali menempa diri agar bisa berjualan. Bahkan sering menjual apapun dengan memutar uang hasil tabungan maupun dari pinjaman teman-temannya. Selanjutnya, saat ia berada di bangku kuliah semester 7 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, sekitar tahun 2012, ia memberanikan diri untuk membuka usaha fashion dengan temannya. Bahkan pada saat itu Sadat tidak menyelesaikan bangku kuliahnya karena lebih berminat dalam bisnis fashion yang ia tekuni. Awal mula bisnis fashion ini dia beri nama dengan brand Selected Co yang bermodalkan sekitar 50 juta rupiah untuk membangun brand itu. Tekad bisnisnya mulai sangat kuat ya. Ia pun mulai belanja bahan, produksi pakaian, mulai menjalankan bisnisnya, dan tidak seperti semudah yang kita lihat saat ini. Perjalanan jauh itu dia lewati dengan banyak rintangannya. Pada tahun 2010, produk Fashion Selected Go ini diluncurkan dan hanya bertahan selama 6 bulan karena cukup sepi peminat. Pada tahun 2013, karena dengan kekuatannya, kegigihannya dia tidak menyerah, dia mengganti brandnya dengan nama Erigo dan mengubahnya menjadi hanya produk-produk batik. Ya. Jadi produknya saat itu produk batik. Walaupun ia telah mengubah nama, mengubah produknya, namun usahanya masih kurang peminat dari pasar atau sambutannya rendah, ya, atau penarikan pasar terhadap produk itu kurang diminati. Ya. Padahal ia sempat berinvestasinya tidak sedikit untuk produk ini. Kelebihannya Erigo ini adalah dia sering foto-fotonya itu kita lihat sering posting di luar negeri ya, jadi kocek investasinya itu tidak sedikit. Ya. Namun tekad bisnisnya sangat kuat hingga ia tidak menyerah. Erigo pun mengusung konsep traveling dengan nama tema street style. Ya. Dia mengubah dari pola sebelumnya. Ia pun tidak tanggung-tanggung untuk pemotretan atau foto produknya di Jepang atau di negara Korea atau bahkan di seluruh dunia. Ya. Sifatnya konsepnya traveling. Nah, inilah yang menjadi akhirnya market fit-nya Erigo. Jadi dia titik kenaikannya ada di sini. Ya. Dalam segi pemasaran, Erigo di awal ia mengandalkan pemasaran online dan offline. Ya, kalau kita lihat dia juga memiliki toko online dan toko offline-nya. Bahkan saya sering menemui pameran-pameran dia di berbagai mall. Untuk offline ia mencoba seperti pameran, bazar, ya. Dia sering pameran-pameran dan dia membuat promo-promo gitu. Saya pernah sekali menemui produk Erigo di salah satu pameran yang ada di Mall Kota Semarang, dan itu memang tidak sepi ya, sangat ramai sekali dalam satu pameran itu, bahkan selama hari-hari pun ramai terus ya. Memang konsep yang ditawarkan sangat bagus sekali. Nah, pada 2020 ini kita dikejutkan dengan munculnya iklan Erigo di dalam billboardnya Times Square New York. Tidak tanggung-tanggung dia membawa beberapa artis dan influencer di Indonesia, cukup banyak ya, dibawa ke sana untuk mengikuti pameran fashion show.
Berapa sih anggaran yang dikeluarkan oleh iklan di Times Square New York, billboardnya itu ya. Dikutip dari berbagai sumber ya, biaya pemasangan iklan di jantung ekonomi US itu sangatlah bervariasi. Pemasangan iklan 1 tahun dikenakan biaya antara 15,7 miliar hingga 57 miliar. Sementara untuk penggunaan billboard dengan ukuran terbesar di sana ya ditaksir menelan biaya 43,8 miliar per bulannya. Tidak hanya itu, billboard yang juga disewakan untuk kepentingan pribadi seperti ucapan ulang tahun, merayakan promosi jabatan, hingga event harian itu, biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tertentu dapat mencapai 71 juta hingga 710 juta per hari. Bayangkan, ratusan juta dalam per hari. Ya, dalam sehari iklan, dalam sehari pemasangan di billboard. Sebenarnya apa sih yang dicari Erigo dengan biaya sebesar itu? Bahkan dia memasangnya juga nggak hanya sehari ya. Saya lihat sih beberapa hari. Apa sih yang diharapkan Erigo dari iklan tersebut? Menurut analisa saya, yang saya baca dari beberapa sumber, dengan dia iklan di Times Square New York sana, dia menjadi salah satu brand Indonesia mungkin yang pertama kali yang sana ya, kita tahu anak-anak muda, dan itu menjadi pembicaraan banyak orang. Jadi wow faktor muncul di sini. Ya. Sekarang siapa yang kita tidak tahu? Ya. Sekarang pengguna digital, siapa yang berandanya tidak muncul, Erigo itu di Times Square. Bahkan saya kemarin sudah riset di semua media koran yang elektronik, dia mengutip itu, memberitakan itu. Di semua Instagram, akun portal berita, dia mengutip itu. Ya. Jadi brandnya naik, ya nilai brandnya naik dia sampai di Times Square-nya New York sana. Saya yakin penjualannya pun pasti juga akan naik dan dia bisa merambah pasar internasional. Gitu. Walaupun dia iklannya di New York, tapi di Indonesia dibicarakannya, ya dibicarakan sebagai brand lokal yang internasional. Artinya dia menjadi sebuah kebanggaan dari masyarakat Indonesia brand tersebut yang akhirnya bagi yang belum tahu Erigo sebelumnya, jadi tahu. Bagi yang sudah tahu, merasa bangga memiliki atau menggunakan brand Erigo tersebut. Tidak hanya untuk biaya iklan. Ya. Biaya yang dikeluarkan Erigo juga untuk membawa sejumlah artis dan influencer seperti Arif Muhammad, Denny Sumargo, Den Dimas, Gading Martin, dan itu saya yakin juga biaya yang tidak sedikit untuk akomodasi mereka, untuk biaya perjalanan, bahkan untuk membayar mereka juga biaya yang tidak sedikit. Ya. Memang ini menjadi salah satu strategi penjualan cerdas ala Erigo. Jadi teman-teman gitu, semoga ada hal yang bisa ditangkap dari ini. Jadi kita harus terus berinovasi. Ya. Kalaupun kita belum bisa sampai ke New York sana iklannya, minimal kita memulai dulu ya. Kita mulai dulu, jangan ditunda. Oke gitu teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa subscribe channel ini, like, share, and comment. Ya. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dan teman-teman bisa menjadi pengusaha sukses di bidang digital.